Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Amelia Rosa Bersulah Haji. Saya berasal dari kelas 11 PS1 SMA Swasta Masehi Berastagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sosiologi saya sesuai materi yang Ibu berikan kepada kami. Kita masuk dalam materi ataupun topik kita pada hari ini, yaitu mengenai kesetaraan sosial dan harmoni sosial dalam masyarakat multikultural. Yang pertama yaitu kesetaraan sosial, dan yang kedua ada harmoni sosial, yang ketiga ada kesetaraan dan harmoni sosial dalam masyarakat multikultural. Yang pertama yaitu kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial adalah tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat ataupun kelompok tertentu memiliki status yang sama. Di sini artinya yaitu kita ambil contoh dari kesetaraan gender. Menjadi setara itu tidak harus ataupun tidak berarti orangnya harus sama. Kesetaraan gender tidak berarti bahwa pria dan wanita itu menjadi sama. Melalui kesetaraan ini tidak ada jenis kelamin yang diuntungkan ataupun dirugikan atas ras yang lain. Seperti pertumbuhan penduduk Indonesia, lelaki maupun perempuan, dari yang saya baca, grafik pertumbuhan lelaki dan perempuan Indonesia di tahun ke tahun sangat meningkat cukup tinggi. Dari tahun 2008 sampai tahun 2025 diprediksi perempuan akan mencapai 137,1 juta, sedangkan lelaki mencapai 136,5 juta. Nah, dari grafik tersebut ini akan terjadi pada laki-laki dan perempuan. Di tingkat SD keduanya setara, tetapi ketika memasuki tingkat SMP, tak jarang anak perempuan yang putus sekolah dan bekerja di rumah, membantu orang tua dan cari makan dan lain sebagainya. Masuk dalam tingkat SMA, banyak anak perempuan yang berhenti sampai tahap ini dan lebih memilih untuk menikah. Masuk dalam jenjang kuliah, masih banyak anak perempuan yang tidak menempuh jenjang ini dan akhirnya memilih menjadi ibu rumah tangga. Kita masuk dalam jenjang bekerja. Para perempuan memang bekerja, tetapi hanya sebatas menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan ini terjadi banyak di wilayah Indonesia, seperti di Jawa. Di Jawa adalah maraknya terjadi kejadian seperti ini karena Jawa merupakan salah satu pulau terbanyak di Indonesia, terbanyak penduduk di Pulau Jawa, dan sebagian besar menyebar ke pulau lainnya. Nah, bagaimana posisi HDI kita dalam negara tetangga? Pada tahun 2011 prediksi tahun 2011 Indonesia menduduki posisi Indonesia menduduki 124 dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Indonesia, Filipina dan Vietnam dan lain sebagainya. HDI ini merupakan Human Development Index. Nah, bagaimana solusinya? Yaitu dengan meningkatkan hak yang sama dalam pendidikan antara lelaki dan wanita. Jadi sehingga dengan terciptanya kesetaraan tersebut, game kita bisa naik, GDI kita bisa naik, dan hari kita naik, maka Indonesia akan sejahtera. Kita masuk dalam kategori kesetaraan. Yang pertama yaitu ada kesetaraan hukum, yang kedua ada kesetaraan politik, yang ketiga ada kesetaraan sosial, yang keempat adalah kesetaraan moral, dan yang terakhir ada kesetaraan ekonomi. Kesetaraan hukum ini adalah yang mengacu pada pengakuan bahwa semua warga adalah subjek hukum. Satu sebagai subjek harus berlaku universal, tidak membeda-bedakan. Tidak ada orang yang berada di atas ataupun di bawah. Hukumnya itu harus diterapkan dalam cara yang tidak memihak, seperti itu. Yang kedua ada kesetaraan politik. Kesetaraan politik ini mengacu pada pengakuan bahwa orang-orang yang menjadi subjek peraturan negara harus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan undang-undang yang mematuhi peraturan tersebut. Yang ketiga ada kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial ini mengacu pada dua gagasan kesetaraan status dan posisi seseorang dalam masyarakat. Jadi di sini contohnya di kelas ada si A dan si B. Si A ini memiliki ekonomi yang cukup tinggi, sedangkan si B ini ekonominya kelas menengah ke bawah. Jadi terdapat rasa
sepihak yang lebih tinggi daripada yang lain, dan sepihaknya lagi merasa asing dengan teman-temannya. Yang ketiga ada kesetaraan ekonomi. Kesetaraan ekonomi ini kesetaraan moral. Yang keempat, kesetaraan moral ini mengacu pada kondisi di mana setiap warga memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu dalam contohnya seperti ini, kepentingan si A dan kepentingan si B itu sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Yang terakhir ada kesetaraan ekonomi. Kesetaraan ekonomi ini mengacu pada situasi pembagian sumber daya yang dilakukan secara adil. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial ekonomi yang terlalu lebar. Terdapat 3 konsep kesetaraan. Yang pertama yaitu kesetaraan kesempatan, yang kedua ada kesetaraan sejak awal, yang ketiga ada kesetaraan hasil. Kesetaraan kesempatan ini adalah kondisi yang adil ketika lamaran pekerjaan diperlakukan sama. Jadi kita ambil contohnya itu dari pelamaran pekerja. Tidak terhalang hambatan buatan, prasangka atau preferensi. Yang kedua ada kesetaraan sejak awal, yang artinya kompetisi yang adil dan setara itu mensyaratkan bahwa semua peserta harus mulai dari garis start yang sama. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang belakangan, tidak ada yang duluan. Yang terakhir ada kesetaraan hasil. Kesetaraan hasil ini semua orang harus menikmati setara hidup dan peluang kehidupan yang setara, sesuatu yang sesuai dengan keinginan masyarakat umum. Contohnya itu kita pasti ingin memiliki keadaan hidup yang tertib, teratur, aman, dan nyaman. Itu dapat disebut dengan suatu kehidupan yang penuh dengan harmoni. Yang ketiga ada harmoni sosial. Harmoni sosial adalah kondisi di mana individu hidup serasi dan sejalan dengan tujuan masyarakatnya. Menurut Herbert Spencer, harmoni sosial pada dasarnya berasal dari pembagian kerja. Spencer ini menyatakan bahwa solidaritas industri bersifat spontan dan tidak membutuhkan kekuatan untuk mempertahankan. Harmoni sosial ini juga terjadi di masyarakat yang ditandai dengan adanya solidaritas. Terdapat 2 solidaritas sosial, yaitu yang pertama ada solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik ini didasarkan pada tingkat homogenitas dan tanggung jawab yang sama. Solidaritas mekanik ini cenderung mengarah kepada masyarakat yang tinggal di masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani. Yang kedua ada solidaritas organik. Solidaritas organik ini didasarkan pada pembagian kerja yang kompleks dan ketergantungan yang tinggi. Solidaritas organik ini lebih cenderung kepada masyarakat kota yang berprofesi sebagai, contohnya misalnya sebagai pedagang ataupun perusahaan. Nah, dalam mendukung adanya menciptakan harmonis dalam kehidupan kita itu tentunya menciptakan kondisi yang harmonis itu di masyarakat tentunya tidak mudah, karena setiap kelompok memiliki budaya sendiri, agamanya sendiri, dan lain-lain sendiri gitu. At least kita juga negara yang penuh dengan keragaman. Nah, apa yang harus kita lakukan yaitu menyikapi perbedaan secara positif, dan yang kedua memiliki sikap akomodatif, dan yang ketiga peduli pada orang lain. Kita masuk ke dalam kesetaraan dan harmoni sosial dalam masyarakat multikultural. Nah, di dalam kesetaraan dan harmoni sosial dalam masyarakat multikultural ini terdapat dinamika masyarakat Indonesia. Faktor-faktor yang mendukung adanya dinamika masyarakat Indonesia ini yang pertama adalah harga diri dan kebanggaan kelompok terusik. Yang kedua, perbedaan kebudayaan yang dimiliki setiap etnis. Yang ketiga, adanya perbedaan pendirian ataupun sikap. Jadi ketiga ini mendukung adanya dinamika masyarakat di Indonesia. Kita masuk dalam masyarakat multikultural. Nah, dalam masyarakat multikultural ini terdapat beberapa cara untuk mewujudkannya dan beberapa hambatannya. Sebelumnya, multikulturalisme ini menuntut kita untuk hidup penuh toleransi, saling pengertian antara budaya dan antar bangsa. Dengan demikian, maka kita rasa cinta kita terhadap sesama, contohnya mempelajari budaya daerah lain seperti tarian, itu akan lebih tumbuh semakin besar. Jadi contohnya itu yang seperti saya bilang tadi, mempelajari
budaya daerah lain seperti tarian itu adalah salah satu bentuk toleransi kita untuk menghargai, mengapresiasi budaya lainnya. Nah, dalam mewujudkan masyarakat multikultural ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama, kehidupan rukun di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah melestarikan budaya yang sudah jarang muncul. Dan yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang maju. Selain ketiga ini, terdapat juga hambatan-hambatannya, yaitu yang pertama adalah menganggap budaya sendiri yang paling baik, dan yang kedua, pertentangan antara budaya Barat dan budaya Timur. Yang ketiga ada pluralisme budaya yang dianggap sebagai sesuatu yang eksotis, dan yang ketiga ada pandangan yang paternalistis. Kita masuk dalam manfaat dari masyarakat multikultural ini. Pertama, dapat menggali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya. Yang kedua, untuk menjadi benteng pertahanan terhadap budaya lain. Dan yang terakhir adalah menjadi alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Jadi cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Jika ada salah penyampaian dan materi yang salah saya bawakan, saya minta maaf. Dan juga saya minta maaf atas keterlambatan pengumpulan tugas ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.